Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan urusan, serta rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Bagi. Stop! Hey! Di awal film diperlihatkan suasana kota Bangkok, di mana salah satu anak buah Raghav membawa sebuah majalah yang memperlihatkan foto wanita yang mengatakan bahwa wanita tersebut berada di Hyderabad. Scene berpindah ke tempat lokasi syuting di mana wanita yang diincar itu adalah seorang artis dan dia bernama Sia. Sia adalah pemeran film yang sangat hebat dan dia juga ahli bela diri. Ia juga sering ditemani ayahnya yang bernama Kurani. Saat break syuting, tiba-tiba Raghav datang bersama anak buahnya menaiki mobil dan langsung mencari Sia di lokasi tersebut. Ayah Sia yang saat itu menuju mobil dihalangi oleh anak buah Raghav dan tiba-tiba ayah Siva ditampar oleh Raghav. Sia yang mendengar keributan pun membuka mobil, ia terkejut dan tak mengira bahwa yang membuat kericuhan adalah Raghav. Pada hari itu juga Sia diculik dan dibawa oleh Raghav menggunakan pesawat pribadi. Ayah Sia khawatir dan meminta bantuan kepada para polisi, namun mereka menolak. Ketika tahu bahwa yang menculiknya adalah Raghav, lalu ayahnya mengingat seseorang yang bisa membantunya. Scene berpindah ke tempat latihan bela diri. Di sana Roni sedang berlatih memperdalam ilmu bela dirinya. Tiba-tiba asistennya masuk dan memberikan telepon. Ia pun pergi menemui seseorang yang menelponnya tadi, yang ternyata orang itu adalah produser film dari Sia dan dia meminta tolong untuk bisa menyelamatkan Sia dari penculikan Raghav yang dibawa ke Bangkok. Setelah memperlihatkan foto Sia, Roni bangun dan menolaknya. Saat Roni ingin pergi, Roni teringat semua tentang Sia. Lalu produser Sia kembali dan menawarkan Roni tawar-menawar. Pada akhirnya Roni pun mau membantu dengan alasan uang. Saat di pesawat, Roni mencari tahu semua tentang Raghav. Ia pun teringat awal mula mengenal Sia. Dahulu pertemuannya dengan Sia diawali di dalam kereta di mana Roni akan pergi menuju ke Karalav. Di kereta mereka berbincang-bincang tentang kesukaan Sia kepada hujan dan dari pertemuannya itulah mereka memiliki chemistry. Pada saat bersamaan, Raghav, orang yang dikenal ahli bela diri, juga menaiki kereta bersama anak buahnya. Tiba-tiba hujan turun, terlihat Sia sangat bahagia dan menari di tengah-tengah banyak orang. Dan saat itu pula Raghav terpesona pada kecantikan Sia yang sedang asyik menari. Sementara itu, setelah kereta Sia berangkat, Roni harus ketinggalan kereta karena kesalahpahamannya yang disebabkan oleh Sia. Tiba di perguruan suami, Roni memberikan surat kepada guru suami yang berisikan pesan dari ayah Roni untuk meminta agar guru suami mau mengajarkan Roni. Sebab dia anak pemberontak yang tidak taat aturan. Dan ayahnya ingin ia menjadi seorang bagi atau orang yang tak diperintahkan oleh siapapun. Dan ayahnya juga berpesan supaya ia bisa mengubah pola pikir Roni menjadi baik. Awal mula berada di perguruan, Roni sangat sombong dan berlagak seperti orang pintar. Guru suami pun melawan kesombongan Roni dengan menjatuhkan Roni dengan sekali lempar dan mengatakan peraturan yang berada di perguruan itu. Roni disediakan kamar seadanya oleh Haris. Dan di sini juga kita akan diperkenalkan dengan anak kecil bisu yang bernama Subu. Lomba dayung perahu atau kano pun tiba. Terlihat Raghav, anak dari guru suami, menjalani perlombaan tersebut sebagai seorang kapten. Saat bertanding, ia menyaksikan Sia yang sedang menyaksikan pertandingan tersebut. Seketika ia terhenti. Ia melihat Sia menyemangatinya dan kembali bersemangat terus mendayung sampai ke garis finish. Dan saat itulah Raghav jatuh hati kepada Sia. Ketika sedang di pasar, Roni bertemu lagi dengan Sia ketika cuaca sedang hujan. Roni pun tak menyangka bahwa dirinya bisa bertemu kembali dengan Sia yang ternyata Sia pada saat itu tinggal di kota yang sama dengan Roni untuk mengunjungi neneknya. Roni pun senang karena dengan begitu mereka bisa bertemu setiap hari. Suatu malam Roni dan Hari hendak keluar dari perguruan. Ketika mereka menuju pintu keluar, Roni sempat menanyakan seorang ahli yang sedang berlatih.
Hari pun mengatakan jika itu Raghav anak dari pemilik perguruan yang selalu mendapatkan juara dunia. Sedangkan Roni, Haris, dan Subuh asik makan malam bersama. Kebetulan Kurana, ayah Siva berada di sana dan ikut bergabung bersama Roni. Mendengar Roni sedang membicarakan seorang gadis, Kurana memberi saran jika wanita itu wanita idamannya, maka ia harus terus mengejarnya tanpa ia sadari bahwa gadis yang Roni incar adalah anaknya sendiri, yaitu Sia. Pagi hari saat murid lainnya sudah terbangun, Roni masih tertidur nyenyak dibangunkan langsung oleh guru suami. Sebagai hukuman, Roni diperintah untuk menyediakan makanan, mengangkut persediaan makanan, mengepel lantai, dan mencuci pakaian. Berpindah kepada Sia di rumah neneknya yang sedang melihat hujan, ia yakin Roni akan datang, namun malah Raghav yang datang berkunjung ke kediaman Sia untuk melamar. Raghav sempat bertemu dengan Sia, namun tidak lama Sia pergi sebab hari itu turun hujan. Raghav menemui Kurana, menjelaskan bahwa dia menginginkan Sia, namun Kurana sempat menolak karena Sia akan bekerja di perfilman. Raghav lalu memberikan sejumlah uang agar Sia jatuh di pelukannya. Kurana yang mata duitan menerima uang tersebut sebagai uang lamaran. Roni pulang dengan sempoyongan karena mabuk. Ia kecewa karena guru suami belum mengajarkan apa-apa kepadanya. Ia akan pergi ke Cina untuk belajar Shaolin, karena Shaolin memiliki seni bela diri terbaik. Guru suami menjelaskan kepada Roni, pada tahun 1542 Raja Biksu India pergi ke Cina untuk menyebarkan ajarannya. Ia mendirikan perguruan yang disebut kuil Shaolin. Ia mengajarkan teknik 18 tangan biksu dan itu semua bagian dari kalhariran suami. Setelah guru suami mengeluarkan mabukan Roni, ia menasihati Roni bagaimana cara bertahan dan bagaimana cara menyerang. Lalu Roni berlatih dengan guru suami. Saat itu Roni sudah mampu menghindari dan menahan beberapa serangan guru suami, di mana ia tak menyadari jika guru suami telah melatih sejak pertama ia datang dengan mengerjakan kerjaan pembantu. Guru suami pun terus menambah wawasan kepada Roni tentang teknik ilmu bela diri, dan dari sini Roni terus giat untuk belajar dan mengikuti arahan dari guru suami. Setelah melihat semua pertandingan Roni, Raghav memuji keahlian ilmu bela diri Roni, dan Roni tak lupa terus berterima kasih kepada guru suami yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Esok harinya, Roni dan Sia pulang berbelanja membelikan selendang hadiah untuk guru suami. Namun kebetulan di sana ada Kurana. Sia bersembunyi, pergi dari sana supaya tak diketahui dekat dengan Roni. Kurana mengajak Roni untuk minum kembali, namun setelah Kurana melihat cincin yang ia berikan kepada Sia ada di jari tangan Roni, meminta kepada Roni untuk melepaskannya dan jangan berharap bisa menikahi putrinya. Kurana menceritakan kepada Raghav tentang Roni. Sia hanya akan menikah dengan dirinya jika perlu Raghav akan membunuh Roni. Omongan tersebut terdengar oleh ayahnya. Guru suami sangat tidak setuju meminta untuk bersaing secara sehat. Selama guru suami hidup, tidak akan membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Kembali ke meja makan, ia meminta maaf kepada ayahnya dan menyuapinya, tetapi tak disadari makanan yang Raghav berikan mengandung racun yang membuat ayahnya susah bernafas hingga guru suami tewas. Kembali ke ritual pembakaran guru suami, Roni sangat sedih karena ia kehilangan gurunya yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Di rumah, Sia sangat bersedih harus berpisah dengan Roni dan bertanya mengapa ayah tidak menyetujui hubungan dengan Roni. Sedangkan Roni adalah orang yang baik. Kurana yang mendengarkan pembicaraan Sia membenturkan kepalanya ke tembok dengan sengaja, bertujuan memfitnah bahwa yang melakukan semua kejahatan pada ayahnya adalah Roni, dan juga memfitnah bahwa Roni telah melemparkan cincin pemberian Sia kepada wajah ayahnya. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Sia sudah tak lagi percaya terhadap Roni, dan Sia memutuskan untuk meninggalkan kota itu besok untuk meraih mimpinya sebagai aktor. Sedangkan Roni dan Subuh juga berniat untuk meninggalkan kota Kerala sementara waktu dengan membawa rasa kecewa. Kembali ke masa sekarang. Di peristirahatan, Roni memperlihatkan cincin pemberian Sia membuat dirinya mengingat waktu yang telah ia habiskan bersama dengan Sia. Tak lama dari itu, sekelompok Kim Lee menyerang peristirahatan mereka. Mereka bertiga berlari sekencang mungkin menghindari pengejaran Kim Lee dan anak buahnya. Namun teman-teman Roni tertangkap oleh Kim Lee. Tak lama dari itu Roni datang untuk menyelamatkan mereka. Dan terjadilah pertengkaran. Roni menanyakan Biju kepada Kim Lee dan Roni berhasil menemukan Biju, mengancam istrinya dan Biju untuk memberitahu keberadaan Sia. Namun Biju berkata jika Raghav bukan penjahat kelas teri, sulit untuk menembus markasnya. Pintu masuknya dijaga oleh penjaga bersenjata. Anak buah Raghav menjaga di setiap lantai yang merupakan para petarung hebat.
dan untuk menembus Raghav harus berhadapan dengan Yongsang, pembunuh bayaran dari Cina. Ketika di markas, Raghav memakaikan kalung ketika Xia tertidur. Lalu Xia terbangun dan mendorong Raghav hingga terjatuh. Kemudian Xia berkelahi dengan anak buah Raghav. Saat Xia ingin mencelakai Raghav, Xia dipukul dari belakang oleh anak buah Raghav, hingga mengakibatkan Xia terpingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kembali ke Biju yang mendapatkan telepon jika Xia sedang dilarikan ke rumah sakit. Mendengar itu, Roni menanyakan di mana Xia dirawat, namun Biju tak mengetahuinya. Roni datang ke rumah sakit menyamar menggunakan baju dokter curian. Sedangkan Kimli disekap di dalam bagasi taksi supaya tidak membocorkan rahasianya. Yong mondar-mandir untuk menghubungi adiknya yaitu Kimli, namun tak ada jawaban juga. Untuk tidak mengenalinya, Roni memakai masker lalu memasuki tempat Xia dirawat. Kemudian Kimli berhasil mengangkat telepon Yong dan berkata bahwa dirinya disekap dan Roni datang ke rumah sakit. Mereka langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Saat suster akan menghubungi keamanan, Xia menghajarnya dari belakang dan mereka keluar menyamar menggunakan seragam dokter. Namun saat berpapasan dengan Raghav dan anak buahnya, Raghav mencurigai dan mengenali wajahnya, meminta mereka berdua untuk membuka maskernya. Raghav mengancam bahwa mereka berdua tidak akan bisa keluar karena sudah dikepung. Namun Roni tak mau kalah, ia menjadikan Xia tameng untuk bisa keluar. Saat di pintu keluar, ia baru saja mengetahui wajah Roni, ia pun mengejarnya dan menembaknya. Namun yang tertembak malah Kimli dan Yong sangat bersedih karena Kimli meninggal tertembak di depan matanya. Malam harinya Suki telah mempersiapkan perahu untuk Roni dan Xia pergi ke Krabi untuk bertemu orang India yang akan menyiapkan paspor kepulangan Roni dan Xia ke India. Di saat akan kepergian mereka berdua, Suki sangat bersedih karena ia juga ingin pulang ke India. Namun ia harus banting tulang untuk mengumpulkan uang agar bisa pulang dan menjumpai keluarganya. Melihat Suki bersedih, Xia memberikan kalung Raghav kepada Suki yang harganya sangat mahal. Semua mimpi Suki untuk pulang ke India akan menjadi kenyataan. Suki sangat bahagia dan berterima kasih kepada Xia. Rasa cangkung yang masih ada membuta. Roni dan Xia di perahu duduk berjauhan. Mereka masing-masing terus mengingat masa-masa kelam mereka berdua. Sesampainya di peristirahatan Krabi, mereka berdua sama-sama masih canggung. Xia berterima kasih atas sebelumnya karena Roni telah menyelamatkannya. Namun Xia mengatakan bahwa Roni akan datang untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan Roni juga sama sekali tak mengharapkan banyak, karena ia melakukan hanya karena dibayar. Mendengar itu Xia sangat kecewa, meminta Roni untuk pergi. Ia berkata bisa menyelamatkan diri sendiri. Namun lagi-lagi hujan turun, mereka berdua kehujanan. Kemudian Roni memakaikan bajunya kepada Xia. Dan saat itu Xia melihat jika cincin pemberiannya masih Roni pakai. Dan ia tahu sekarang bahwa yang dikatakan ayahnya adalah sebuah kebohongan. Roni begitu setia mencintainya, pada akhirnya mereka berdua saling menjelaskan kebenarannya. Lalu mereka kembali berbaikan. Di saat Roni dan Xia berjalan santai berdua, Raghav dan anak buahnya menyerang Roni, yang merasa memiliki dendam dengan Roni lalu menghajarnya. Namun saat Yong ingin menghabisi Roni, Biju mencegahnya lalu Biju menembak Roni. Xia sangat sedih melihat Roni tertembak tepat di depan matanya. Dan Raghav berhasil menculik Xia kembali. Raghav mengatakan bahwa sekarang sudah tidak ada penghalang baginya, dan Roni sudah di alam lain. Saat melihat hujan turun, Xia yakin Roni akan kembali dan menemuinya. Dan benar, jika Roni masih hidup berdiri di depan gedung, ia akan menyerang markas untuk menyelamatkan Xia. Roni masuk dan berhasil menyerang semua anak buah Raghav setiap lantai untuk menembus pertahanan. Namun ketika di lantai 6, anak buah Raghav berhasil menghidupkan alarmnya. Dan semua anak buah Raghav bersiap menyambut kedatangan Roni. Si ruangan Raghav melihat Roni masih hidup, ia curiga terhadap Biju. Biju mengatakan kalau yang Roni lakukan itu adalah benar. Roni tak menghabisi istrinya dan Biju mengaku ia menembak Roni dengan senjata kosong. Setelah itu Biju tewas dihabisi oleh Raghav. Memasuki lantai ke-7, Roni harus berhadapan dengan para petarung. Di dalam ruangan, Raghav tetap memperhatikan Roni lewat kamera pengawas. Tangan kanan Yong berbadan tinggi besar mencari Roni, berusaha ingin menghabisi Roni. Roni bersembunyi di balik gelas, namun ia tak sengaja menjatuhkannya. Lalu pertarungan dimulai kembali.
Roni berhasil mengalahkan Yong hingga Yong tewas. Lalu Sia mendatangi Roni dan memeluk Roni. Mereka sangat senang dapat bertemu kembali. Sia dan Roni berjalan menemui Raghav, lalu Roni ditendang hingga terjatuh. Sia berusaha melawan Raghav, namun ia dilempar oleh Raghav hingga terjatuh. Lalu giliran Roni melawan Raghav. Awal pertarungan Roni tak bisa apa-apa. Ia mengingat Raghav orang yang terkuat dari yang kuat hingga Roni terjatuh. Kemudian Raghav berkata jika ia yang menghabisi ayahnya demi Sia. Saat Roni tahu Raghav lah yang menghabisi ayahnya atau guru suami, Roni bangkit kembali mengeluarkan jurus yang sudah guru suami ajarkan, hingga membuat Raghav terdiam kaku. Dan pada akhirnya Raghav tumbang di tangan Roni. Di akhir film, Roni dan Sia kembali ke perguruan dan mereka akan melanjutkan perjuangan cintanya dan film pun selesai.